Tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah limpahan berkah dan nikmat kita rasakan pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya saja kita berharap sampai kepada kita. Ya, good morning everyone. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah. I'm good. so happy to have all of you today, and we're going to learn about how can we use book widget. Dan kita punya pembicara yang mohon maaf, kita punya pembicara yang sangat luar biasa ya. Boleh big applause untuk Mr. Istani Badur Rahman. Halo, Sir. Dan juga Hai. ya, ini luar biasa ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita malu ya kalau keteyasannya aja udah sehebat itu. Learningnya banyak banget, mau banget belajar banyak hal. Kita bisa menjadikan ini contoh untuk kita semua ya. Karena waktu yang juga sangat berharga, langsung saja saya persilahkan kepada yang terhormat Mr. Istani Badur Rahman membawakan materi tentang Baik, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat senang sekali bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua walaupun masih virtual ya, belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Sehat semua ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Dan ini adalah hari keempat di acara Praraker kita dan luar biasa nih semangatnya masih sangat bagus ya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai on time. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, insya Allah kita akan sama-sama sharing ya, dan sifatnya lebih ke kita berbagi ya. Jadi mohon kalau misalkan nanti Bapak-Ibu semua ada hal yang perlu ditambahkan dari yang saya nanti sampaikan, mohon langsung saja disampaikan ya. Saya yakin lebih banyak yang punya pengalaman atau ide-ide seru ya. Jadi nanti jangan sampai saya terus yang ngomong. Jadi boleh nanti kalau ada hal yang perlu ditambahkan, mohon nanti ditambahkan saja langsung ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk bisa menggunakan book widgets ini perlu ada akun book widgets ya, yang mana book widget ini unik di mana dia tidak ada akun free-nya, jadi harus yang terlisensi atau berbayar, dan alhamdulillah Alsen sudah berlangganan ya. Oleh karena itu bagi yang Bapak Ibu semua yang belum memiliki akun book widgets terlisensi, nanti kita akan buat breakout room khusus. Bu Nina barangkali boleh dibantu ya, breakout room ini nanti dikhususkan bagi yang memang belum punya. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa memilih untuk masuk atau tidak. Kalau misalkan sudah punya, maka stay saja di sini dengan saya di room di main room ya. Nah, barangkali Bu Nina bisa memilih breakout room yang tipe ketiga ya, yang let participant choose room. Oke, nah itu sudah muncul nggak Bu, Bapak Ibu semua? Dan Mister. Dan nah itu nanti yang akan memandu dan membantu insya Allah Bu Nina ya. Oke, jadi kalau misalkan book widgets-nya belum ada, belum punya, atau belum terlisensi, kalau taunya gimana sih kalau kita belum terlisensi, itu biasanya suka ada tulisan di bagian atas tuh, your trial period will expire in berapa days, misalnya 5 days atau 10 days. Nah itu artinya memang kita pakai book widgets yang versi trial gitu ya. Oke, kalau tidak ada, boleh stay di main room saja, dan boleh dibuka kanvasnya ya Bapak Ibu semua yang praraker. Saya sekalian share screen juga, sebentar ya. Oke, sebentar. Iya, muncul ini nggak
Bapak Ibu semua, di D4 Book Widgets and Quizzes LTI itu ada Y Book Widgets, itu diklik saja yang Y-nya, nanti akan muncul Nearpod Presentation seperti ini. Sudah masuk? Terus masukin nama dulu, Mister. Boleh ya, supaya mudah di identifikasinya ya. Mister, maaf, Ya. saya di modul prarakar tidak ada D4, Mister. Mungkin boleh di-refresh, Bu, harusnya sih ada. Iya, kalau ada yang berkendala boleh di-refresh dulu saja supaya nanti kita bisa sama-sama menyimak intro atau introduction tentang Book Widgets ini. Ini sudah ada 17 ya yang tergabung, Bu Amel, Mr. Arli, Bu Atun, Pak Fajar, Bu Fitriawati, Bu Herni, Bu Hira, Bu Ika, Bu Leni, Bu Linda, Bu Lisda, itu sudah lumayan banyak yang tergabung ya. Terima kasih. Oke, ditunggu di kanvasnya ya, di bagian D4, Book Widgets, lalu ada tulisan Y Book Widgets, itu boleh diklik saja. Nanti kita akan melihat Nearpod Presentation yang ada di kanvas. Mungkin tampilannya kecil ya, nah kadang yang membuat kecil itu nih si yang ada hamburger ini, yang ada yang ada icon hamburger ya, itu diklik aja biar menu-menunya hilang ya. Nah jadi biar kelihatan lebih lebar gitu. Terus juga kadang ininya juga tampilannya besar gitu ya, si iconnya untuk memperkecil, meminimize itu bisa diklik yang ada tanda panah ke kiri. Nah itu diklik, nah jadi lebih besar lagi ya, supaya tampilannya lebih luas. Oke, kita mulai. Oke. Kita mulai kalau sudah ada sekitar 45-an lah ya, supaya lebih banyak yang bisa menyimak dan langsung berinteraksi di Nearpod ini. Iya. Sekali lagi, Bapak-Ibu semua bisa bergabung di presentasi Nearpod yang sudah saya siapkan di kanvas Praraker. Nanti diklik saja yang D4, itu ada Y Book Widgets, itu boleh langsung bergabung dengan Nearpod-nya ya. Bagi yang belum memiliki Book Widgets atau Book Widgets-nya masih dalam mode trial, boleh masuk ke room 1 ya. Di situ insya Allah Bu Nina akan membantu untuk mengupgrade lisensinya menjadi lisensi yang sekolah. Oke. Kita mulai saja ya. Bismillah. Oke. Ya, di sini ada apa ya, ada dua kasus yang unik dan mungkin sering kita jumpai, bahkan mungkin kita alami juga ya. Pertama, Mr. X. Mr. X ini kalau dilihat dari gambarnya dia merasa kelelahan gitu ya, karena bukan kelelahan, justru ini bukan Mr. X ya, maaf, ini adalah siswa yang ada di kelasnya Mr. X. Jadi dia merasa sulit melibatkan siswa untuk terlibat aktif di dalam KBM, terutama sinkronus ya, KBM ketika Zoom. Bahkan ketika di Zoom itu ada yang sampai akhir sesi dia tetap stay di situ padahal kelasnya udah selesai gitu. Jadi udah say bye, oke, terima kasih semuanya, mangga saya tutup ya. Tapi tetap si anak itu stay di sana gitu. Kelihatannya berarti kalau gitu indikasinya kayaknya anaknya nggak tahu kemana gitu ya, padahal udah selesai, harusnya kan leave ya. Nah, atau mungkin Miss Y. Miss Y ini dia adalah kecil ya tampilannya. Kalau di Bapak Ibu semua gimana kelihatannya? Besar, Mister. Besar, Besar. Besar tapi kepotong tulisannya. Udah saya bacain aja. Jadi Miss Y ini dia mengajar di nih kasus kayak gini berarti. Dia mengajar di 9 kelas yang berbeda di 3 angkatan. Maaf, bukan 9 kelas berbeda, berarti di 3 angkatan yang berbeda di 9 kelas dengan total siswa 234. Udah gitu dia sambil kerja juga di bimbel ya sebagai part timer teacher gitu.
dia merasa kewalahan karena banyak sekali yang harus dinilai. Ya, oke. Nah, coba saya minta tanggapan Bapak-Ibu semua untuk Mr. X yang tadi katanya anak-anaknya pada tidur di kelas Zoom, atau Miss Y yang kewalahan karena banyak sekali yang harus dinilai dengan kelas-kelasnya yang siswanya lebih dari 200 tadi. Oke, silakan boleh diisi di Nearpod-nya kira-kira solusinya apa. Kalau bisa satu saja ya, satu solusi untuk kedua orang itu. Oke. Maaf, saya tidak berubah tampilan Nearpod-nya. Oh, tidak berubah. Apa Iya, perlu masih di di-refresh? Kayaknya harus di... refresh. Oh, sudah di refresh tapi tetap tidak. Oh, tetap ya? Atau gangguan sinyal ya? Iya, kayaknya kurang. Kayaknya seperti itu, Bu. Mungkin ditunggu aja ya. Oh iya. Mohon maaf atas kendalanya. Ini sudah ada beberapa yang menjawab juga. Terima kasih, Bu Mariam, Bu Ucu, dan Bu Ima ya. Ya, saya ingin menanyakan kepada yang sudah menjawab dulu ya. Barangkali Bu Antri boleh memberikan penjelasan yang lebih mengenai bahan ajar yang kreatif itu seperti apa, Bu? Iya, Mister. Kalau ada siswa yang ngantuk, sepertinya dari pemaparan, kan kalau PJJ itu tampilan di Zoom-nya gitu. Jadi kalau anak tidak tertarik, akhirnya dia seolah ada di sana, padahal tidak di sana gitu jiwanya. Tapi kalau bahan ajarnya kreatif, yang bisa memungkinkan anak-anak interaktif, sepertinya anak tidak ada celah untuk keluar dari KBM tersebut itu ya, keluar tanda kutip gitu, Mister. Oke, terima kasih banyak Bu Ansri atas tanggapannya. Oke. Ini menarik nih dari Bu Kanti, untuk Mr. X memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik. Atau mungkin kameranya di turn on. Nah, ini yang kadang menjadi PR buat kita semua juga ya. Gimana sih caranya supaya anak tuh mau menyalakan kameranya saat pembelajaran di Zoom ya. Lalu menggunakan aplikasi pembelajaran yang tepat agar memudahkan Mr. Y. Oke. Iya, terima kasih Bu Kanti. Oke, kayaknya ini udah semuanya sepakat ya menjawab bahwa kita harus menggunakan learning tool, aplikasi khusus yang bisa menjawab kedua tantangan tadi gitu ya. Nah, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari learning tool tersebut yang memungkinkan kita untuk bisa membuat pembelajarannya lebih interaktif, lebih menarik, lebih kreatif kalau kata-kata Bu Ansi tadi ya. Dan sekaligus juga di sisi lain bisa meringankan beban guru dalam hal penilaian. Insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang book widgets ya untuk menjadi suatu solusi untuk kedua masalah tadi ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sway-nya di Nearpod ya, bahwa pertama book widget itu bisa kita gunakan sebagai alat pembelajaran interaktif ya. Di dalam book widget tersedia sekitar 40 widgets yang berbeda ya, yang memungkinkan kita untuk membuat pelajarannya lebih hidup. Kebayang nggak ada 40 gitu ya, 40 jenis tools yang berbeda. Dan dari 40 widget tersebut, 12 diantaranya itu bisa langsung kita gunakan Canvas Speed Grader. Jadi nanti kita bisa lihat kanan kirinya gitu ya. Jadi kirinya itu hasil pekerjaan siswa dan kanannya itu skor sama komentar kita di Speed Grader. Jadi itu alhamdulillah bisa ada integrasi dengan Canvas-nya gitu ya. Dan yang kedua, bukunya juga bisa kita gunakan sebagai alat ukur ya yang lebih komprehensif dan lebih cepat nanti dalam hal penilaiannya gitu ya. Kalau di Canvas itu di NearQuiz ada yang tahu nggak ada berapa jenis tipe soal yang bisa kita gunakan? Mungkin salah satunya kan true or false, lalu ada juga multiple choice answer, lalu ada multiple drop down. Multiple drop down ya. Kira-kira totalnya ada berapa tuh kalau yang ada di Canvas?
10 Mister 12 gitu. Kita 10 atau 12 ya? 12. Ya, 12. Oke. Nah, ini ada 30 ya. Luar biasa. Jadi banyak sekali gitu ya. Tipe-tipe soal yang berbeda yang memungkinkan kita untuk nantinya ya menggunakan tipe-tipe soal yang berbeda itu lebih menunjang kepada pembelajaran yang sifatnya HOTS. Ada yang tahu HOTS apa? High order thinking skills. High order thinking skills. Contoh soal yang mengacu ke HOTS itu seperti apa? Yang bagaimana? Soal yang tidak sulit, tidak mudah, tapi dia mampu mengencourage pemikiran anak. Oke, jadi betul-betul mengasah critical thinking gitu ya. Jadi nggak yang sekedar mengingat saja, tapi betul-betul diputar balik gitu ya, gimana informasi yang ada di soal itu supaya anak tuh benar-benar mikir gitu ya, jawabannya harus seperti apa gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar diminta anak untuk mengingat materi yang sudah kita berikan, tapi harus dibandingkan gitu ya dengan informasi yang lain gitu ya, harus menyimpulkan dan sebagainya macamnya. Nanti kita akan sama-sama bahas tentang HOTS ini dan bagaimana buku Widgets bisa menunjang pembelajaran tipe HOTS gitu ya. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu semua, memungkinkan partial grading. Ada yang tahu partial grading? Kalau salah satu, Lain sebagian. enggak semua. Nah, betul. Saat ini sangat disayangkan sekali ya, walaupun tampilan di New Quiz Canvas itu sangat menarik ya, sangat eye catching gitu ya, sangat mudah dibuat lagi ya. Namun beberapa tipe soalnya itu belum bisa partial grading. Artinya kalau nanti siswa ada satu jawaban yang salah, maka semuanya akan salah. Jadi nilainya bakal 0 gitu. Nah, beda dengan buku Widgets itu dia ada partial grading. Kalau misalkan si anak diminta untuk memasang-masangkan gitu ya, kan biasanya ada tuh yang harus memasangkan jawaban gitu ya, kanan kiri. Kalaupun misalkan ada satu yang salah, itu tetap akan ada penilaiannya, walaupun nggak jadi full score gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihan buku Widgets. Oke, dan mungkin ini sedikit curhat juga ya. Saya sebagai guru pengajar iklan seringkali mengalami kendala, apalagi kalau sekarang masa-masa ketika dibagi rapot ditagih-tagih oleh wali kelas gitu ya. Bisa Risan udah belum gitu ya. Dan beberapa hal yang harus saya lakukan itu di akhir itu kadang yang paling kesulitan ya, memberikan penilaian yang sifatnya subjektif gitu ya, yang misalkan tipenya esai gitu kan, dan yang lain. Alhamdulillahnya kita sudah ada rubrik ya, tapi tetap kan dengan adanya rubrik pun harus kitanya manual mengklik gitu ya rubrik yang ada di sana. Nah, alhamdulillah dengan adanya buku Widgets ini kita nggak harus lagi melakukan manual grading gitu ya. Dan kadang walaupun ada rubrik pun kan yang namanya manusia ya, kadang kan hilaf ya, kadang kita ngekliknya salah lah, atau mungkin saat itu kita sedang lelah gitu ya. Ya subjektivitas itu cukup mempengaruhi penilaian gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang kitanya sibuk, apalagi tadi ya Miss X, Miss Y gitu ya, yang kelasnya banyak gitu ya, dia juga kerja di tempat lain gitu, kita lakukan automatic grading. Nah, alhamdulillah buku Widgets ini sangat menunjang untuk proses automatic grading itu. Jadi kita nggak harus susah-susah memberikan penilaian kepada 200 atau 300 siswa. Otomatis semuanya bisa ternilai. Dan sekarang buku Widgets ini alhamdulillah sudah bisa langsung import skornya ke Canvas SpeedGrader. Kalau sebelumnya itu ada proses yang ribet ya, harus klik dulu ini, klik itu gitu ya, sampai muncul di SpeedGrader. Kalau sekarang setiap kali kita memberikan assignment di Canvas itu langsung muncul nilainya di Canvas gitu ya. Jadi insya Allah itu kan lebih mudah lagi ya. Oke, dan insya Allah kita akan sama-sama outcome hari ini. Pertama, mengenali beberapa widgets yang berbeda, dan disesuaikan dengan outcome, selalu menggunakan widgets yang bercentang dan berlogo kamera. Jadi nggak semua widgets itu punya integrasi dengan Canvas. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin dipasangkan atau ingin melihat hasil pekerjaan siswa di Canvas, maka pastikan widgets itu ada centangnya dan ada logo kameranya di situ gitu ya. Lalu juga kita akan mencoba berlatih menggunakan buku Widgets untuk membuat tipe-tipe soal HOTS ya. Dan terakhir kita akan mencoba untuk menggunakan buku Widgets Library ya.
Oke, nah ini mungkin sudah terlihat ya di kanvasnya, di Nearpod-nya, beberapa jenis widgets yang bisa kita gunakan di kelas kita, dan tentu ini harus disesuaikan dengan KD atau KI ya, learning outcomes kita. Jadi jangan sampai kita terjebak, aduh ini kayaknya seru deh, widget ini kayaknya bagus deh, kayaknya menarik deh. Padahal itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas kita. Nah, jangan sampai teknologi itu jadi membuat kita terlena gitu ya akan kecanggihannya, malah jadi mendistract atau membuat kita jadi tidak mengajarkan sesuatu yang memang tidak kita ajarkan. Jadi pastikan begin from the end, kita lihat dulu nih tujuan pembelajarannya apa, lalu kita pasangkan dengan widget-widget yang ada di sini, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau widgets yang warna hijau, itu artinya berarti widgetsnya itu tipenya testing. Jadi ini semuanya berbentuk testing seperti quiz, ya, worksheet, gitu kan. Nah, kalau yang ada gambar kamera dan centang itu artinya bisa masuk ke SpeedGrader. Gitu ya. Jadi nggak semua yang ada di sini bisa terintegrasi. Jadi pastikan kita memilih yang ada tanda centang dan kamera kalau mau masuk ke SpeedGrader. Lalu yang kedua kita juga ada tipe games. Nah ini yang bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan dari Mr. X ya. Nah kalau ingin pembelajaran yang lebih hidup, mungkin kita bisa menggunakan crossword, memory game, jigsaw puzzle, dan yang lain-lain. Kemarin ketika mungkin ada yang mengikuti praraker hari ketiga dengan Miss Regi, ada yang tahu nggak Miss Regi pakai buku jazz tipe yang mana? Pas tugas gitu ya, Mas. Yang pas Ya, jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle, Mister. Jadi apa ya, kita diminta untuk merangkai gitu ya puzzle supaya nanti jadi membentuk gambar yang utuh. Insya Allah nanti kita akan mencoba jigsaw puzzle juga gitu ya. Nah itu jigsaw puzzle itu kira-kira bisa terintegrasi ke Canvas nggak, ke SpeedGrader-nya? Nggak checklist. Nggak bisa, tapi itu ada gambar kamera, artinya apa dong kalau gitu? Bisa Cuman live. kamera Bisa doang. live. Nah, itu bisa live, Bisa artinya ditampilkan. bisa kelihatan hasilnya di buku widgets, tapi nggak bisa nanti ke import ke SpeedGrader gitu ya. Seperti itu. Jadi pastikan dua-duanya muncul gitu ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke SpeedGrader. Dan kalau ini mungkin lebih kepada page ya. Kalau kita pengen membuat halaman di Canvas yang lebih menarik, nah itu kita bisa gunakan nih berbagai widgets yang berwarna ungu ini. Misalkan untuk pelajaran seni musik ya, seni budaya itu bisa pakai yang piano. Jadi betul-betul anak lagi main piano di kelas gitu ya dengan tools digital gitu, itu bisa pakai widget yang warna ungu ini. Lalu ada juga yang khusus untuk matematika ya, itu banyak sekali ragamnya, tipe-tipenya itu bisa dilihat di situ. Lalu juga ada embed third party kalau kita ingin menyisipkan Google Map, lalu ada PDF gitu ya, itu sangat memungkinkan dengan BookJet ini. Dan yang terakhir yang lain-lain, kalau misalkan kita ingin membuat survei, lalu ingin misalkan membuat checklist, itu bisa dengan buku widgets. Barangkali ada yang ingat di hari pertama kita dimintakan membuat checklist ya. Kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua mengikuti pelatihan ini. Nah, itu checklist yang saya gunakan di hari pertama itu menggunakan buku widgets. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu semua ingin meminta anak membuat checklist, bisa juga dengan buku widgets ini. Oke, saya ingin waktunya mungkin sekitar 2 menit lah ya. Saya ingin meminta waktunya untuk Bapak Ibu semua membagikan pengalaman menggunakan buku widgets yang mana yang paling terpakai di kelas Bapak Ibu semua, yang paling bermanfaat, yang paling dirasa menggugah semangat anak untuk belajar di kelas Bapak Ibu semua. Atau misalkan kalau belum pernah menggunakan widgets, mangga silakan kira-kira widgets mana yang akan sangat terpakai di kelas Bapak Ibu semua ya. Boleh saya minta waktunya 2 menit saja untuk berbagi pengalamannya. Maaf, Mr. Ihsan. Iya.
Ini di buku di saya tertulis this collaborate board is waiting for teacher input. Itu jadi gimana Oh, ya? Jadi itu nggak bisa. kayaknya ditunggu aja Bu. Biasanya memang Di agak saya ada juga, loading Sir. time. Oh gitu ya? Iya, di saya juga, Oh, Mister. berarti kenapa ya? Padahal saya tadi udah ngeklik. Apa harus di-refresh ya? Saya coba refresh ya, Mister ya. Oke, mohon maaf ya. Iya, biasanya suka muncul sih. Kenapa ya? Saya nggak bisa, Mister. Oh, ini temuan yang menarik. Terima kasih. Atau langsung aja barangkali ada yang mau raise hand, berbagi pengalaman buku widgets. Oke, mungkin kita Sudah langsung. muncul, Mister Isan? Udah muncul? Sudah. Iya. Oke. Terima kasih, Mister. Iya. Widgets mana yang terasa akan sangat terpakai di kelas Bapak Ibu semua? Kan tadi ada tipe yang tes, lalu ada games ya, lalu ada juga yang apa tuh interactive page, lalu ada math, atau mungkin bisa lihat di bukwidgets.com untuk melihat jenis-jenis widgets yang berbeda. Oke. Atau boleh saya minta satu orang aja ya? Siapa ya? Boleh Mr. Gema? Mr. Gema boleh berbagi sedikit pengalamannya menggunakan buku widgets yang biasa digunakan di kelas Mr. Gema yang mana? Iya, Sir. Terima kasih kesempatannya, Sir. Ya, karena saya ini ya, Sir, apa namanya, English Club juga, terus asinkronus juga. Jadi di setiap modul itu ada sesi kalau tidak tebak-tebakan games gitu di awal starter. Kalau misalkan games itu biasanya saya pakai yang games juga di buku widget. Jadi kalau ngasih ke anak-anak kayak apa namanya starter awal tuh kasih games tentang materinya. Yang paling banyak itu crossword, kemudian apa ya namanya puzzle. Cuman kadang-kadang puzzle juga saya pakai untuk pemberian materi, Sir. Jadi saya bikin poster di Canva tentang materi. Kemarin sih saya bikin yang preposition, place, kemudian dalam bentuk gambar saya buat di puzzle. Jadi anak-anak harus searching dulu nih, kira-kira preposition itu apa materinya, harus dibaca. Cuman harus berusaha dulu main game gitu. Nanti ketika selesai mereka baca, ya itu paling segitu sih, Sir. Ya. Terima kasih atas pengalamannya, Mr. Gema. Itu di kelas sinkronus ya, ketika Zoom-nya gitu? Kalau saya kan Oh setahu iya, asinkronus ya, Sir, ya. oh iya, benar. Jadi dalam bentuk ini aja Benar. kegiatan ini. Iya. Gitu, Sir. Oke, terima kasih Mr. Gema Sama-sama, atas Mr. sharing pengalamannya. Iya, jadi widgets ini yang menjadi menarik adalah bukan hanya kita bisa gunakan ketika tahap awal ya, persepsi untuk generate interest di awal gitu ya, tapi bisa juga untuk ketika kita menjelaskan materinya gitu ya. Jadi banyak sebetulnya hal yang bisa kita maksimalkan ya dalam penggunaan buku widgets ini. Oke, karena waktu ya, mohon maaf, kita langsung saja. Mungkin tadi insya Allah sudah diwakili oleh Mr. Gema ya. Nanti boleh Bapak Ibu semua klik next ya yang ada di sini, klik next yang ada di Canvas, itu akan masuk ke item di modul ini gitu ya, di modul day 4. Itu saya ada ada discussion forum, tapi nanti ini kita isikan sebagai sarana untuk saling sharing widgets ya. Jadi mohon kita coba langsung praktek aja, buat satu widgets ya menggunakan book widgets yang nantinya akan kita gunakan di kelas kita. Jadi pastikan ini sesuai dengan KI atau KD atau learning outcome ya di kelas Bapak Ibu semua. Lalu setelah selesai membuat widgets tersebut, mohon di-share linknya ke forum ini. Nanti bisa diklik reply lalu di-paste aja linknya di sini ya. Oke, saya tunggu dan mungkin boleh saya minta satu orang aja untuk sharing screen supaya kita sama-sama tahu nih cara membuat widget itu seperti apa dan cara membagikan link tersebut bagaimana. Ada yang mau berbagi?
Barangkali siapa ya? Saya pilih, atau Mr. Gema boleh milih satu orang? Karena tadi Iya, terakhir Sir. Mr. Gema Oh, yang saya boleh pilih. siapa aja, Sir? Ya, boleh siapa aja. Baik, kayaknya nih yang lagi seneng nih, Sir. Di profil picture-nya lagi nyanyi. Oh Mr. iya. Arli kayaknya. Oh, Mr. Ali boleh. Oke, yang lain silakan membuat widgets-nya masing-masing ya. Jadi Mr. Ali akan sharing screen. Tapi mangga Bapak Ibu semua kalau sudah tahu, sudah paham menggunakan widgets dan membuat widgets ya, itu boleh langsung saja dibuat widgets-nya, nanti di-sharekan widget tersebut ke forum yang ada di sini ya. Oke, Mr. Ali boleh di-share screen-nya supaya saya bisa melihat langkah-langkah pembuatan widget seperti apa. Sebentar, Mister. Baik. Sudah muncul kah? Oke, sudah. Terima kasih, Mr. Ali. Iya, ini sudah ada. Nah, nanti cara pertama, ya, langkah pertama yang kita klik itu adalah itu ya, create new widgets. Oke, boleh diklik aja. Nah, Mr. Ali pilih saja widgets yang akan nanti digunakan di kelasnya, apa tuh yang sesuai dengan learning outcome-nya, kira-kira yang mana? Saya kayaknya mau pakai yang ini aja, Mister. Pair matching boleh. Ya. Oke, nah itu dituliskan aja judulnya. Misalkan apa? Past, oke. Wait. Matching verb 3, verb 2, verb 3, Mister. Oke, sip. It's my favorite. Oke, nah setelah itu boleh diklik yang mana ya? Diklik pairs ya. Yes. Nah, langsung kita pasangkan kata apa dan kata apa. Nah, ini bisa image dan image, gambar dan gambar, gambar teks atau teks-teks. Mungkin saat ini teks-teks aja kali ya, yang lebih cepat ya. Oke. Misalkan verb 2-nya apa? Salah. Maaf. Oke, sip. Oke, satu, lalu berikutnya. Silakan Bapak-Ibu semua ya, boleh nanti memilih widgetnya masing-masing. Maaf. Gak apa-apa. Oke. Lima dulu aja, Mister. Boleh. Nah, ini yang menarik nih, Mister. Kalau apa sih namanya itu pair matching ini tuh bisa masuk ke SpeedGrader nggak? Oh iya, tadi bisa ya? Bisa. Salah. Nah, kalau salah ini bisa. ada satu settingan, ada tweak yang harus kita lakukan nih supaya nggak bikin siswa bingung. Nanti Mister Arli boleh klik reporting. Reporting. Iya, reporting, enable. Nah, ini harus diklik supaya nanti bisa masuk ke SpeedGrader. Enable submitting of answer. Nah, kita coba lihat widget itu boleh klik submission form data. Nah, ininya yang editable-nya dihilangkan aja checklistnya. Nah, supaya siswa nggak harus lagi menginput nama segala macam. Oke, kalau visible mah nggak apa-apa. Oke, itu sudah selesai. Ini mohon diingat ya Bapak Ibu semua, kalau ingin nanti masuk ke SpeedGrader, di reportingnya tuh tadi Mr. Arli, kan boleh di-share ke atas lagi, di-scroll ke atas, enable submitting of answer, lalu setelah itu yang editable-nya semua di-uncheck ya, jadi pastikan jangan dicek ya, karena kalau editable siswa nanti bisa ngarang namanya, ngarang emailnya segala macam, dan kita nggak harus minta itu karena kan udah semua ada di Canvas ya. Oke, nah setelah itu boleh klik mana Mr. Arli setelahnya? Share. Oke, share. Atau kalau mau lihat dulu sebelum share, itu bisa diklik preview ya? Iya, preview dulu, Mister. Maaf. Oke. Supaya kita lihat dulu tampilnya gimana nih sebagai siswa. Nah, misalkan apa ya? Coba kita klik ya. Oke, seperti itu ya. Salah. Iya. Oke. Iya, seperti itu. Ya, kalau misalnya kita pengen ngubah warnanya gimana, Mr. Arli? Ngubah warnanya desain, Mister. Oke, coba boleh diklik nggak desainnya? Nah, warnanya bisa disesuaikan ya? Iya. Oke. Sayang.
Oke. Kalau misalkan background-nya nggak pengen putih, saya pengen background-nya awan, gimana tuh? This one, wait. Oh, background. Sip. Choose image. Ya, Or kalau find bisa image ada online. di, nah kalau atau nggak online juga bisa. Misalkan Ya. apa? Claudia tadi, Mister. Mhm. Yang mana, Mister? Nggak telangkung. Silakan Mister Ali Yang ini sukanya aja yang deh. mana. Oke. Nah, jadi nanti di background itu akan muncul seperti itu. Ya. Nah, nanti bisa ada tulisan juga Mister Ali di bawahnya di bagian ini nih. Maaf agak boleh scroll ke atas Mister Ali. Nah, yang ada gambar apa sih ini? Gear ya. Itu bisa diklik. Oh, maaf. Original image size. Sorry. Original image size. Nah, mungkin bisa kita klik yang cover complete area supaya walaupun screen-nya kecil masih bisa di resize gitu. Nah, itu. Mungkin udah selesai ya misalkan. Oke, kita klik apa ya? Sudah. Kita balik lagi aja yang X ini kali ya. Iya, sini ya. Iya. Oke. Nanti klik share. Nah, link ini boleh nanti di-sharekan ke forum yang di Canvas tadi ya. Siap, Mister. Oke, terima kasih Mister Ali. Ya. Saya stop Yang lain boleh ya? Mister? Boleh, terima kasih. Terima kasih. Yang lain boleh ya, saya minta hasil karyanya, hasil widgets yang Bapak sudah buat tadi, boleh di-sharekan di Canvas-nya, supaya kita sama-sama melihat nih seperti apa. Oke, Bu Dini sudah membuat. Terima kasih Bu Dini, Bu Nita, Bu Sukma. Oke. Oke, yang lain ditunggu ya. Ada yang berkendala dengan dalam pembuatan buku widgets-nya? Mister, punten. Iya. Kak, kalau udah pernah bikin boleh di-share link itu apa harus bikin lagi sekarang? Oke. Nggak apa-apa kalau udah buat, nggak apa-apa di-share aja. Khawatir waktunya nggak cukup ya. Tapi kalau misalnya penasaran nih pengen buat widgets yang lain gitu ya, itu mah nggak boleh. Terserah Bu. Iya. Iya, sama-sama. Oke, sebentar. Banyak sekali ya widget yang sudah Bapak Ibu semua buat, alhamdulillah. Oke, itu boleh nanti kita mengunjungi widgets masing-masing yang sudah dibuat ya. Nanti kalau dirasa widgets-nya akan terpakai juga di kelas saya, itu boleh dipakai atau boleh diklik like gitu ya. Iya. Nah, ini Bapak semua kalau kita sharing seperti ini, sebetulnya bisa menjadi salah satu cara untuk saling berbagi widgets ya. Tapi sebetulnya ada nggak sih cara yang lebih praktis, yang lebih efisien, supaya kita bisa tahu widgets yang sudah pernah dibuat oleh guru lain di unit masing-masing itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Library, Mister. Oke, library ya. Oke, kalau gitu Miss Novia boleh nggak kalau saya minta share screen? Oke, Mister. Sebentar. Oke, terima kasih Miss Novia. Oke, nah Bapak semua jangan khawatir kalau misalkan kita merasa kehabisan ide gitu ya, aduh saya bingung nih, saya pengen kayak misalnya tadi ya, pengen ngasih latihan tentang tenses, tapi bingung harus kayak gimana ya. Siapa tahu ada guru lain yang emang udah bikin juga. Nah, caranya bisa nanti kita lihat di library. Nah, cara untuk masuk ke library-nya sebentar adalah masuk ke klik My Groups, Bu Miss Novia. Nah, itu diklik My Groups. Nah, saat ini kita belum tergabung ke library manapun. Nah, caranya adalah kita cari dulu nih grupnya, apakah tersedia atau enggak. Kalau Miss Novia berarti ketiknya SMP Alpha Centauri, Bu. Oke, diklik. Nah, itu ada. Nah, ternyata udah muncul ya, ada ya. Nah, itu request to join this group. Oke.
Nanti kita akan join this group. Setelah sudah ada approval dari admin, maka kita bisa tergabung masuk ke grup tersebut. Nah, sebagai informasi, kita ada grup LCDU, lalu SD Alpha Centauri, SMA Alpha Centauri, SMP Alpha Centauri, gitu ya. Jadi itu masing-masing unit ada. Ya, jadi silakan nanti diklik aja tadi My Group, lalu di situ Find My Group ya. Nanti kalau untuk SSC juga mangga boleh saya buatkan grupnya ya. Sebentar, SSC. Nanti akan saya tunjuk juga satu PIC-nya ya untuk di masing-masing unit tadi supaya ketika ada yang tergabung bisa langsung di-approve oleh person in charge tadi ya. Oke. Oke, SSC sudah saya buatkan, nanti approval-nya mohon ditunggu saja ya. Miss Novia, sebentar saya ingin mencoba untuk meng-approve Ibu. Sebentar ya. Ini sudah ada Miss Novia, Bu Yeni, Pak Tata, dan Miss Mariam ya. Saya akan accept semuanya untuk masuk ke SMP Alsen. Mungkin saat ini saya jadikan Pak Tata admin aja ya. Boleh, Mister. Pak Tata, nanti kalau ada yang masuk ke situ nanti Pak Tata yang accept ya. Boleh, Mister. Ya. Oke, dan ada satu grup yang saya rasa akan sangat sayang kalau dilewati ya. Ini adalah grup dari buku widgets-nya khusus dan itu berisi library-library yang bisa kita gunakan langsung secara instan di kelas kita. Boleh lihat di chat Zoom-nya. Itu boleh diklik. Miss Novia nanti boleh diklik itu ya. Siapa yang lihat tampilan share screen-nya bagaimana? Oke, itu sudah diklik ya, Miss Novia ya, yang Udah, ada di Zoom. Mister, masih loading. Oke, sip. Mister, maaf. Iya. Kan udah bikin ya book widgetnya. Biasanya kan langsung dari Canvas langsung ke book widget. Tapi ini mah kan masuk ke bookwidget.com. Terus cara share untuk masuk ke link yang Mister, gimana caranya? Share yang maaf bentar ya. Reply untuk mereply membalas yang di Canvas, Mister. Oke, sebentar ya, Bu Ros ya. Ini Miss Novia boleh klik request to join this group ya. Oke. Yes, join this group. Nah, ini sudah Ibu Miss Novia sudah tergabung ke grup Book Widgets blog yang di dalamnya banyak sekali widgets yang siap pakai. Nanti silakan, misalkan Miss Novia silakan klik yang manapun boleh. Misalnya mau yang mana? Grocery list mungkin ya. Coba ya kita lihat grocery list tuh kayak gimana sih? Show berarti ya, Mister? Iya, boleh di show. Kayak apa sih itu teh? Oh, jadi kayak semacam list gitu ya. What shouldn't or can't you forget from this lesson? Kira-kira cocoknya buat apa ya, Miss ya? Ini kayaknya review terakhir gitu, Mister ya, sebelum bikin summarize. Oh iya, jadi ini kayak exit slip gitu ya? Ya, exit. Oke, nah itu bisa digunakan, Miss, kalau nanti kita udah beres lesson supaya anaknya inget gitu ya apa yang sudah dipelajari. Nah, kita gunakan grocery list ini. Itu mangga boleh kita gunakan yang ada di library di situ. Nah, Miss Ros, Bu Ros sebentar. Tadi itu gimana? Nggak bisa reply ya? Copy paste link-nya mungkin, Mister. Cara copy ya, Mister. Bu Rosita masih di mute. Boleh di share screen aja nggak, Bu Ros? Di show, Bu Ros. Iya, Mister, ini Bu Ansri sudah mengirimkan videonya. Ya. Oke. Terima kasih, berarti Bu sudah Ansri. ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, alhamdulillah berarti kita udah masuk ke grup ya, dan nanti kalau misalkan Bapak Ibu semua ingin berbagi widget, saya coba share screen lagi ya. Sebentar. Sudah terlihat? Oke, misalkan kita sudah buat widgets ya di widgets kita sendiri ya. Lalu misalkan saya pengen membagikan ini ke grup yang sudah kita masuk di dalamnya, itu bisa kita klik share ya di sebelah sini.
Lalu kita bukan seperti itu. Maaf. Jadi klik yang ada di sini, gear yang ada di atas. Lalu kita bisa masuk ke copy ya. Mana ya, copy nggak ada ya? Bukan move. Duplicate mungkin, Mister. Duplicate. Oh iya, duplicate ya. Terima kasih Pak Tata. Duplicate nanti kita masuknya ke sini nih. Kan ini widgets kita ya. Nanti kliknya yang sebelah yang ada arrow kiri. Nah, masukkan ke grupnya yang kita ingin duplicate kemana gitu. Misalkan saya pengen masukin ke grup LCDU ya. Oke, diklik ini. Nah, masukin ke sini aja, duplicate here. Nah, secara otomatis maka si widget yang sudah kita buat di folder kita itu akan masuk ke grup LCDU nantinya. Dan semua orang yang tergabung di grup tersebut akan bisa melihat widget yang sudah kita buat tadi. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya cara berbagi, kan sharing is caring ya. Jadi mudah-mudahan kita jadi semakin kaya untuk widgets-nya gitu ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan library dan pembuatan widgets? Mister, saya kan udah buat ya. Di sini di shortcode-nya ada tulisan belum selesai. Itu artinya apa ya, Mister? Belum selesai. Punten boleh minta share screen aja? Oke, sebentar. Iya. Nah, ini kan tampilan yang tadi yang sudah saya bikin widget itu kan di sini ada shortcode ya. Itu belum selesai, itu apa ya? Coba. Saya tadi lihat sih yang lain kan udah pada ada kodenya gitu kan. Oke, kayaknya tadi boleh ada yang bisa jawab? Belum di-share. Atau ada yang belum selesai diklik atau apa gitu. Oke. Nah, untuk ini. Kenapa? Tinggal dibagikan, Mister. Harus diklik bagikan ya. Jadi ini harus diklik dulu, Bu. Bagikan. Yang ini di sini iya. yang bagikan ini. Kalau bagikannya sudah diklik, maka nanti akan muncul apa ya, kode tertentu yang nanti bisa di-sharekan ke anak dan masuk linknya. Diklik gitu atau gimana? Nah, ini di close aja. Close aja. Iya. Oh iya, bentar. Nah, mungkin ini boleh diberikan nama dulu ya, widgets. Nah, iya. Iya, ini kodenya ini. Iya. Kodenya ini ya? Namanya. Namanya juga nanti boleh kita sesuaikan ya. Widgets-nya itu namanya apa? Supaya nggak bingung. Iya. Kan nanti mungkin kalau pertama sekali dua kali mungkin nggak akan bingung ya widgets-nya. Tapi kalau udah sampai ratusan, susah nanti mengidentifikasikannya gitu ya. Oke, jadi pastikan nanti kita buat. Oke, nanti masuk ke widget saya, Bu. Nah, itu akan muncul yang tadi Ibu bilang ya, sekarang udah ada kodenya. Ya. Iya. Jadi kode itu adalah cara anak untuk bisa bergabung ke widgets kita. Jadi kayak Nearpod juga kan ada kodenya ya. Nah, widgets juga ada, cuman itu kalau kita gunakan di luar LMS karena kita menggunakan Canvas, jadi sebetulnya untuk shortcode itu tidak diperlukan sebetulnya. Oh, gitu. Oke, iya, terima kasih. Ya. Oke, ini saya masih share screen ya, atau enggak? Sudah tidak, Mister? Oh, sudah tidak. Oke, boleh nanti masuk ke Canvas ya. Kita coba trial widget yang sudah saya buat. Itu tadi kan saya janji kita akan mencoba widget apa namanya itu? Ada yang ingat nggak? Widget yang akan kita coba puzzle ya. Nanti boleh diklik yang higher order thinking question. Nanti akan muncul puzzle. Nah, mohon diselesaikan rangkaian puzzle-nya ya. Oke, kira-kira akan terlihat apa tuh? Oke, silahkan. Nanti kalau yang sudah selesai boleh angkat tangan ya, raise hand ya. Kita lihat siapa yang paling cepat. Oh, ada yang sudah. Siapa tuh? Siapa ya? Oke, Bu Ika. Wow, luar biasa. Bu Halvi, Mr. Arli, Bu Leni, Bu Amel. Wow, luar biasa. Saya minta siapa ya? Bu Hira deh. Boleh nggak Bu Hira share screen? Boleh, Mister. Sebentar. Mister? Ya.
Oh, wow. Congratulations. Oke. Ini apa Bu? Boleh dijelaskan nggak? Itu tuh apa sih maksudnya yang terlihat di situ tuh? Taksonomi Bloom, tentang taksonomi Bloom, tingkatan taksonomi Bloom. Oke. Maksud dari Bloom taxonomy itu apa sih? Tingkatan apa maksudnya ya? Tingkatan berpikir. Yang pertama adalah yang paling rendah adalah mengingat. Yang C1, terus C2 mengerti, ada penjelasannya, terus apply, analyze, dan yang paling tinggi tingkatan dalam berpikirnya adalah membuat. Oke. Nah, ini saya pernah dengar nih ya, entah betul atau enggaknya, cuman kalau saya boleh bilang sih sepertinya masuk akal gitu ya. Ada seorang profesor yang bilang katanya kenapa orang-orang di negara barat itu kok bisa lebih maju, kok bisa membuat software seperti Microsoft gitu yang kita sekarang gunakan ya. Canvas juga kan dari mereka ya. Kenapa sih kok mereka bisa membuat sesuatu yang baru gitu ya, berinovasi gitu. Sedangkan kok negara kita kok seolah-olah sangat terbelakang gitu ya dalam hal inovasi. Nah, bisa jadi ya kata orang itu katanya karena memang di sekolahnya itu selalu diajarkan higher order thinking. Jadi mulai dari analyze, evaluate, create. Jadi mereka tuh banyak sekali penugasan-penugasan yang sifatnya project work. Jadi jarang sekali yang sifatnya tes gitu ya, pencil and paper, apalagi pilihan ganda gitu. Jadi betul-betul lebih banyak menugaskan anaknya untuk berpikir kritis gitu ya dengan menggunakan HOTS itu. Nah, insya Allah kita akan sama-sama mencoba membuat pertanyaan yang lebih ke arah apply, analyze, evaluate, create. Jadi nggak lagi C1 gitu ya, tapi lebih ke C2 dan C3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini boleh kita open di tab ini gitu ya. Bu Hira boleh diklik modul, tapi pakai tab baru boleh nggak? Jadi yang tadinya tetap terbuka, kita buat tab baru supaya ada belum taksonomi di tab yang satunya lagi kanvas modul yang lain. Bu Nina, mohon kiranya bersedia untuk siap-siap breakout room ya. Nah, Iya, baik, Mister. Ya, oke, boleh di-refresh lagi Bu Hira? Oh, boleh, Mister. Yang tadi mohon boleh dibuka yang apa tuh namanya, higher order thinking skill. Nah itu ada, oke, iya. Kita akan compare ya menggunakan Bloom's taxonomy yang ada di sini. Boleh diklik lagi tab yang satunya lagi, Bu. Nah, ada 2 sampel, drag and drop exercise dan review material. Nah, itu kita akan sama-sama diskusikan di breakout room. Kira-kira mana yang lebih hot, which one is hotter gitu ya. Tipe sampel yang mana, yang satu atau yang kedua, yang lebih menggunakan higher order thinking skill ya. Nanti mohon Bapak semua di breakout room-nya melihat sampel book widgets yang sudah saya siapkan di situ, dan mohon dianalisa kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang di sampel question itu menggunakan higher order thinking atau tidak gitu ya. Misalkan boleh diklik nggak Bu sampel 1. Oke. Nah, ini Bu supaya kita lebih enak melihatnya boleh diklik yang ini Bu, supaya yang ini nih. Hamburgernya supaya lebih luas. Nah, oke, nah ini kira-kira masuknya ke bagian mana ya? Nah, itu nanti boleh diklik lagi tab yang tadi ya. Jadi kita ada 2 tab supaya kita bisa tahu nih. Atau mungkin boleh side by side ya, kanan kiri gitu ya. Supaya nanti terlihat kira-kira ini pakainya Bloom's taxonomy yang mana. Lalu nanti bandingkan dengan sampel yang kedua, penggunaan hostnya lebih banyak di mana. Oke. Siap ya Bapak semua, waktunya hanya sekitar tidak banyak ya, cuma 5 menit kayaknya punten ya. 5 menit saja, nanti mohon didiskusikan. Boleh saya minta Bu Yuli harus ngapain di breakout room-nya? Mister, saya izin tutup dulu. Boleh. Terima kasih. Atau Pak Fajar deh, Pak Fajar boleh nggak diulang? Tadi harus ngapain di breakout room-nya, Pak? Melakukan komparasi, membandingkan antara
sampel 1 dengan sampel 2 mana yang lebih higher secara tadi merujuk kepada taksonomi Bloom-nya. Oke, sip. Waktunya berapa menit, Pak? Kurang lebih 5 menit. Oke, 5 menit. Siap ya. Oke, Bu Nina sudah siap room-nya? Room-nya sudah, tapi sebentar belum dijoinkan ke Canvas, Mister. Sebentar, masih di data. Oh, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita langsung aja? Join dulu aja. Nanti saya bantu untuk yang di Canvas-nya. Oke, boleh. Oke, 5 3 menit sampai ya. 4 orang ya, Mister ya? Iya. Siap ya. Oke. Terima kasih, Bu Nina. Bu Nina ini ada 24 room ya? Iya, tadi ada 74 orang. Makanya banyak banget. Oke, gimana ya caranya ya? Makanya tadi saya baru foto, mungkin ya saya kirim fotonya gitu, Mister, untuk dimasukkan ke Canvas. Maksudnya gimana? Aduh, gimana ini? Atau gini, Bu, saya sekarang buat dulu grupnya sampai room 22 ya di Canvas. Ibu mulai memasangkan aja dari mulai sekarang grup 1 siapa? Berarti kan grup 1 itu ada Bu Pak Rahmat, Bu Nita, Mr. Gema. Nanti langsung masukin ke situ, Bu, di drag aja. Saya sekarang lagi mau buat dulu grup set yang sampai 22 ya. Iya. Saya masukin namanya gitu ya, Mister ya? Iya. Lumayan banyak juga ya yang hadir. Ya, ini Pak Heru belum banyak ini ya. Bisa Bu ngedek di kanvasnya? Masih di mute, Bu. Iya, bisa, Mister. Bisa ya? Hanya karena kan banyak ya, jadi harus di-search dulu ya. Iya, betul. Harus di-search ya, betul-betul. Ternyata sampai room 24 ya. Bentar, saya tuh baru bikinnya. Lumayan juga ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah beres, Mister? Kita lagi breakout room, Bu. Oh ya. Bu Syifa, saya masukin ke salah satu breakout room ya. Ya, mangga Pak. Terima kasih. Iya. Syifa. Waktunya sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 9.45 ya, Mister. Kita kan dengan Wizis jam 10 ya. Oh iya. Mister, maaf, di saya breakout room-nya menghilang untuk melihat tuh ke... Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh ada. Udah. Ada. Semangat, Bu Nina. Aduh, kita tidak memprediksi sebanyak ini ya.
Apa nanti boleh minta tolong Bu Ika juga nggak? Untuk memasangkan ininya orang-orangnya ke grup itu. Bisa kayaknya Mister ya. Berarti harus dipanggil dulu ya. Bu Ikanya ada di room. Bentar. Siapa lagi yang bisa membantu ya? Pak Tata mungkin ya? Boleh. Tapi pastikan grupnya nggak yang 2 orang, Bu. Kalau 2 orang nanti cuma kasihnya jadi sendiri. Nah, berarti nanti yang sekarang, misalnya Pak Tata ada di room 7 nih. Berarti harus ada yang menggantikan Pak Tata gitu ya, Mister? Iya. Atau mungkin Bu Ika aja lah, Bu. 1 orang Bu Ika aja. Oh iya, boleh. Bu Ika ada di room 2. Nah, kebetulan di sana ada bertiga. Sebentar, saya masuk ke room 3 dulu. Wah, kayaknya nggak keburu sini. Waktunya juga udah. Sudah ada Bu Ika ya. Bu Ika, Iya. boleh minta tolong. Ini kan grupnya banyak ya, Bu ya? Iya. Nah, semua yang ada di dalam breakout room itu mau dimasukkan ke dalam grup di Canvas. Iya. Ibu bisa buka Canvas-nya ya? Canvas masuk ke grup di People, terus ada book widget Reader. Nah, itu ada grup 1, 2, sampai sekian. Nah, yang ada di grup 1 itu adalah mereka yang ada di grup 1 breakout room. Oke. Nah, jadi kami minta bantuan Ibu untuk melihat siapa yang ada di breakout room berapa, masukkan ke grup sesuai nomornya gitu. Ibu, saya kebetulan bukan co-host, jadi nggak bisa lihat ininya, roomnya. Boleh. Ya, boleh. Saya menemukan ini, Bu, punten ya. Ada kondisi di mana si orangnya tuh nggak ada di Canvas gitu. Jadi cuma join Zoom-nya aja. Iya, kayak tadi yang SD. Nggak bisa saya. Terus, aduh, punten gimana enaknya ini. Itu tuh kemarin aja, Bu. Iya, gimana? Dikasih link yang tadi kelas, kalau di SMP dikasih linknya. Kelas self enrollment ya? Iya, ya udah. Berarti dikirim ke ini ya, di kolom chat ya? Iya, Bu. Bisa masih simpen linknya? Saya tadi pas lagi ada di breakout room. Oh iya, boleh. Ini Bu Ika bisa bantu nggak ya? Bisa bantu Bu Nina? Bisa untuk ya? Masukin ke grup ya? Ya, mangga, Bu. Saya coba keliling dulu sebentar aja. Saya pengen memastikan udah pada beres atau belum. Iya, Bu. Ke grup ya, Bu ya? Oh, berarti ya. Oke, Bu. Ya, ini enroll untuk masuk ke course ya, Bapak Ibu ya. Bu Rinrin, Bu Nabila, kemudian Bu Maya, sudah keluar dari breakout room-nya? Iya, Bu. Atau itu otomatis ya? Tadi harusnya klik. Belum habis sih waktunya. Mestinya masih ada di dalam ruangan. Oh, gitu, Bu. Oh, iya. Bu Nina, gimana kalau kita bagi-bagi? Bu Nina mau dari grup berapa? Oh, saya ini sedang grup 4. Oke, berarti saya ada di bawah ya, Bu ya? Ibu dari 11 ya? Saya 4 sampai 10 gitu. Ini ada 22 ya? Siap, mangga, Bu. Iya, nuhun. Iya. Nah, tadi. Bu Nina, masuk grupnya lagi gimana ya? Sebentar, Ibu. Tadi grup berapa? Ibu grup 4, Bu.
Iya. Iya. Udah ada pilihan belum, Bu? Belum, Bu. Belum, sebentar ya. Saya sedang memasukkan dulu ini. Sebentar, mohon menunggu dulu. Bu siapa tadi? Bu Rindin ya? Bu Rindin ada menu breakout room nggak di bawah? Oh iya. Nah, ada nanti join lagi. Ada ya? Okay. Iya, mangga. Jangan. Kata ayah. Asli. Kata ayah. Bu Nina gimana, Bu Nina? Ya. Masih berjalan, Mister, sebentar. Oke. Ini waktunya udah habis sih kalau untuk yang breakout room sekarang. Nanti breakout room yang kedua tetap di orang-orang yang sama tadi ya. Jadi nanti Bu Ninas dan Bu Ika fokus tetap aja ke pemasangan di grup yang di Canvas ya. Oh iya. Oke, saya broadcast dulu aja. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua. Bagaimana tadi diskusinya? Mister, sample 2 is very complicated. Ya betul, Sir. Oke. Ya, boleh ada yang bisa memberikan hasil diskusi tadi seperti apa? Siapa? Maaf. Saya Mister. Oke, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Oke, kalau tadi hasil diskusi kami bertiga, membandingkan yang tadi drag and drop sama material review. Nah, mungkin keduanya sama-sama membuat siswa berpikir untuk materinya tentang materinya. Namun lebih mengarah yang ke material review karena perlu lebih mendalami materi gitu siswanya. Mungkin kalau yang drag and drop itu bisa menjadi selingan ketika selingan untuk siswa agar tidak bosan gitu karena cukup menyenangkan gitu untuk yang drag and drop ini ditambah ada gambar gitu dan lain sebagainya. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mister. Terima kasih banyak, Bu. Kalau dipasangkan dengan si Bloom Taxonomy tadi, yang drag and drop itu masuknya ke bagian mana, Bu, kira-kira? Ke bagian atau barangkali yang lain ada yang memberikan
Tanggapan kira-kira kalau yang drag adopt tadi masuknya berarti kategorinya ke yang mana tuh bagian belum taksonominya? Ya, Bu Ratih. Kalau kata saya sih, Mister ya, yang sampel 2 itu lebih ke high order thinking ya, soalnya lebih susah. Ada grammarnya, ada apa sih, cek spelling segala macam, itu jauh lebih sulit. Kalau yang sampel 1 itu tadi, kita memang harus yang bagian yang binatang itu, yang ada hewan-hewan. Ya. Nah, itu memang kita harus paham dulu kalau misalkan koala itu asalnya dari mana gitu-gitu. Itu apa sih, jauh lebih mudah lah ya, tinggal drop aja sebenarnya. Cuman kita harus paham, yang harus kita pahami adalah hewan itu berasal dari mana dan dari negara mana, dan kita tahu peta dunia lah, global dunia. Itu kok kata saya sih. Iya, ya. Terima kasih Bu Ratih ya. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda atau sama? Iya, silakan. Boleh, Mister. Iya, Bu. Tadi hasil diskusi dengan Pak Tata dan Bu Syifa, kami coba memetakannya lewat taksonomi Bloom-nya, jadi dimasukkan ke C-nya juga. Kalau di sini saya sambil buka itu rangkuman taksonomi Bloom. Jadi yang question 1 itu masih masuk C1 karena hanya menjodoh-jodohkan saja. Sedangkan question 2 itu sudah ke pemahaman karena ada membandingkan, jadi masuknya C2. Yang question 3 itu C2 karena membedakan juga, jadi sebelum mengisi bulannya mana saja, anak harus tahu dulu kan pengetahuan awalnya dulu gitu, harus ada pengetahuan awal. Baik. Kalau yang keempat itu C1 karena hanya menyusun daftar saja, hanya memasuk-masukkan saja. Itu yang sampel 1. Kalau yang sampel 2 itu masuk ke HOTS karena ada aplikasi pengetahuan yang sudah diperoleh dengan mengisi kalimat rumpang. Jadi yang sampel 1 itu ada HOTS-nya di question 2 dan 3. Sedangkan di sampel 2 itu sudah HOTS. Jadi HOTS itu tidak hanya soal yang panjang atau berisikan kalimat yang rumit, tapi difokuskan untuk siswa berpikir gitu. Jadi tidak langsung mengisi gitu. Jadi dibuat dulu siswa berpikir kritis dulu sebelum mereka menjawab. Jadi HOTS itu tidak identik dengan pertanyaan yang susah dan panjang saja. Oke, wow, luar biasa. Big applause dulu dong buat Bu Ros. And congratulations for your marriage juga ya. Ini sama Pak Tata juga dan Bu Tata. Oke, kayaknya lebih semangat nih Bu Ros sekarang ya. Oke, ya terima kasih banyak Bu Ros atas tadi penjelasannya yang luar biasa, sudah dipasangkan dengan C1 C2-nya gitu ya. Dan tadi betul juga bahwa jangan terkecoh dengan panjang pendeknya kalimat, bisa jadi pendek tapi sebetulnya itu C3 C4 gitu ya. Jadi kita harus lihat tuh kata kerja yang digunakannya apa gitu kan, sebetulnya di situ ada ya di Bloom's Taxonomy tuh kalau misalnya kata kerjanya lebih kepada design, construct, develop itu artinya udah masuk ke create gitu ya. Tapi kalau misalkan sekedar cuman identify atau misalnya matchmaking segala macam itu udah masuknya masih di C1 ya. Oke, nah saya ada challenge nih, Bapak-Ibu semua mungkin sudah melihat ya tadi perbedaan sampel 1 dan sampel 2. Nah, kalau sampel 1 itu kayaknya lebih cocoknya untuk apa ya tadi disampaikan oleh Bu Yuli itu kayaknya lebih cocoknya untuk permainan warming up gitu ya, bukan untuk tes gitu. Nah, oleh karena itu kalau dilihat di kanvasnya itu saya share screen ya, itu kan berbeda juga ya simbolnya ya. Kalau yang satu kan itu masih kayak ada gambar link gitu ya. Nah, tapi yang lagi berbentuk assignment. Nah, kalau misalkan sifatnya hanya ingin anak-anak melakukan kegiatan tanpa ada penilaian atau tracking gitu ya, itu kita bisa gunakan sebagai link aja di kanvasnya. Caranya sangat mudah, jadi nanti ketika masuk ke kanvas di modulnya, itu klik yang tanda plus, nanti di situ kan ada pilihan nih. Nah, pilihannya tuh pakainya yang external URL, nanti masukin URL yang tadi yang dari buku widgets itu linknya, atau cara lebih mudahnya itu bisa menggunakan external tool. Jadi klik saja external tool, nanti di sini pilih book widgets, nanti dipilih widgets yang
apa yang mau nanti kita berikan ke siswa yang lebih fun itu, yang nggak berat gitu ya, mungkin games-games kayak matchmaking segala macam gitu ya, itu nanti bisa kita pakai external tool yang ada di sini ya. Itu nanti langsung terbuat linknya gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen ngasih berupa quiz atau assignment yang mungkin juga di dalamnya memerlukan banyak waktu untuk berpikir anak-anaknya gitu ya, nggak sekedar fun doang, itu caranya mudah, klik ini lalu pilih assignment, nanti create assignment ya, saya bikin dari nol ya, misalkan quiz, the first quiz ya, itu nanti quiz satunya diklik aja. Ada yang bisa memandu nggak dari sini saya harus klik mana? Kalau mau pakai book widgets. Edit, Mister. Klik edit dulu. Lalu external link. Oke, external link. Jangan lupa ininya dikasih poin ya, karena kalau tidak nanti tidak akan muncul poinnya. Pastikan juga grupnya disesuaikan ya, masuk kemana. Kalau quiz itu masuknya ke apa dong berarti ya? Mungkin pengetahuan lah ya. Oke, ininya boleh disesuaikan mau pakai percentage atau poin, sama aja. Kalau saya biasanya pakai percentage ya. Lalu ininya yang mana lagi? Submission type. Submission type. Type-nya apa? External tool. Lalu pilih book widget. Find book widget. Book widget. Nah, seperti itu ya, kurang lebih kalau kita ingin memasangkan book widget sebagai penugasan atau sebagai quiz gitu ya. Pilih saja yang memang tipenya yang warna hijau ya kalau quiz itu ya. Seperti itu. Nanti akan muncul hasilnya di kanvas langsung. Kalau dulu tuh biasanya ada ada langkah-langkah yang harus ditempuh gitu ya, dan itu lumayan cukup panjang. Kalau sekarang udah langsung muncul di SpeedGrader. Kita lihat aja ya, siapa tahu barangkali udah ada yang mensubmit ini. Kita lihat SpeedGrader-nya, siapa tahu ada yang udah. Oke, oh belum ya, belum ada yang submit ya. Udah ada nih, Bu Dini. Bu Dini maaf ya. Oke, ini bisa kelihatan nih hasil-hasilnya langsung dan nilainya juga udah muncul di situ. Bu Dini punten ya, itu hanya sebagai contoh aja. Jadi artinya bisa masuk ke sini, Bu Lita juga udah ada. Nah, jadi untuk buku widget sekarang udah kompatibel dengan Canvas sehingga tidak perlu ada langkah yang perlu kita lalui, udah langsung masuk ke SpeedGrader gitu ya. Oke, nah sekarang waktunya cuma tinggal 7 menit lagi, keburu nggak ya kira-kira? Bu Nina sudah siap, Bu Nina? Mister, ini ada beberapa guru yang mungkin belum accept modul ya, course Praraker. Mohon Bapak Ibu yang belum menerima invitation atau silakan melakukan self-enroll. Linknya ada di kolom chat. Iya. Kayaknya gini Bu, kayaknya sih nggak akan keburu ya kalau 7 menit ya. Jadi gini aja, paling itu saya mintakan sebagai asynchronous task aja. Barangkali nanti pengen mencoba membuat tes yang pakai HOTS gitu ya. Tapi punten ini sifatnya bukan individual work, bukan pekerjaan mandiri, tapi group work ya. Jadi harus bareng-bareng dengan teman-teman yang tadi di grup di breakout room tadi ya. Jadi caranya gimana kita tahu, mungkin saya tadi lupa ya, saya ngomong sama siapa gitu ya, itu nanti diklik people, Bapak Ibu semua ya, nanti di people itu ada book widget creator, nah disitulah Bapak Ibu semua tergabungnya ke grup itu gitu. Jadi grup 1 ini orang-orangnya gitu ya. Nah itu dan berarti nanti Bapak Ibu semua akan bekerja sama dengan orang tersebut gitu ya. Nah sifatnya adalah group work. Silakan nanti selesai Zoom ini mungkin boleh membuat tes yang menggunakan HOTS ya. Dan ini sifatnya grup, jadi hanya satu orang saja yang nanti akan mensubmit itu di Canvas. Jadi nanti boleh diklik ya post test book widgetnya kalau sudah selesai. Ketika diklik itu nanti akan dimintakan maaf kok post test sih, maaf bukan post test, maaf. Itu Mister. Group work create your own widgets ya. Nah, itu diklik ya. Nanti di situ akan ada tulisan tulisan submit ya. Nah, itu hanya seorang aja dari perwakilan dari grupnya yang men-submit. Karena seorang yang submit semuanya akan otomatis muncul di SpeedGrader guru gitu. Dan itu nilainya juga akan sama untuk semua orang yang ada di grup itu ya. Jadi kalau ada yang pengen atau merasa tertantang gitu ya membuat soal HOTS,
minimalnya 5 tipe soal ya. Jadi jangan semuanya multiple choice question, semuanya drag and drop gitu ya. Pastikan ada 5 tipe soal yang digunakan di di grup project work itu. Oke, karena waktunya mohon maaf tidak cukup ya untuk grup work tersebut, tapi alhamdulillah Bu Dina sudah membantu dalam hal pemilihan orang yang harus masuk grup mana. Jadi insya Allah itu akan sesuai dengan yang sebelumnya kita tergabung di Zoom breakout room. Untuk sekarang, karena waktunya sudah 5 menit lagi, boleh Bapak Ibu semua klik exit sleep. Nanti di situ akan muncul pertanyaan ya. Mohon diisi saja untuk hari ini 3 hal apa yang baru dipelajari gitu ya. Lalu setelah itu 2 hal apa yang belum terjawab dalam sesi sharing hari ini dan 1 hal yang ingin ditanyakan ya. Itu boleh exit sleep-nya dilengkapi. Setelah itu boleh kita nanti masuk ke post test sebelum kita dapat badge untuk hari ini ya, badge book widgets. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di raise hand ya. Mohon maaf kalau agak cepat karena memang waktunya sangat terbatas untuk hari ini. Kebetulan setelah ini ada lagi pemateri dari luar untuk quizzes ya. Mister? Ya. Tadi kan kita bahas tentang ini ya, tentang apa grup yang blog book widget blog ya. Iya. Untuk kita bisa mengedit apa sih? Kan bahasanya bahasa Inggris nih. Kalau misalkan kita ingin merubah jadi bahasa Indonesia, misalkannya di pelajaran IPA. Itu nanti kita prosesnya seperti apa ya? Apakah harus diduplikat dulu dari yang ada, baru diedit? Soalnya kalau saya klik edit nggak bisa kalau misalkan langsung dari grupnya gitu, Mister. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Sebentar ya. Boleh share screen aja nggak, Bu? Sebentar, Mister. Oke. Boleh diperlihatkan, Bu? Tadi itu masuk ke grup ya? Oke. Misalnya Bu Ika pengen ini ya, pengen ngerubah bahasanya gitu. Ya, misalkan tentang darah gitu kan ya, ketika saya buka tuh, ini kan nggak bisa ya, nggak bisa diedit. Oke. Nah, itu berarti masuknya ke duplikat ya? Oh, jadi harus duplikat dulu berarti ya? Duplikat ke kitanya. Duplikat, nah masuknya ke My Widget misalkan ya. Ya. Nanti di situ duplikat aja. Oke, siap. Nanti dari situ baru bisa diedit. Ini pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih sudah berbagi, Bu. Ya. Jadi nanti kalau udah di copy bisa diedit ya, Mister ya? Iya, bisa. Oh iya benar. Ini kan bahasa Inggris, khawatirnya kalau di IPA. Iya, betul. Oke, terima kasih, Mister. Iya, sama-sama. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sudah menyiapkan resources, barangkali ada yang perlu mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan book widgets secara maksimal gitu ya, per widgetsnya gitu, tiap widgetsnya, lalu bagaimana merubah kunci jawaban, siapa tahu saya salah gitu ya mengetik kunci jawabannya gitu, dan kebetulan anak-anak udah mengerjakan itu bisa. Itu ada di resources di kanvasnya, nanti boleh dilihat ya. Oke, saat ini sudah exit sleep-nya sudah dikerjakan Bapak Ibu semua. Kalau sudah, boleh langsung ke post test ya. Sedang, Mister. Oke, siap. Kalau ada pertanyaan nanti boleh raise hand. Bu Sukma, ada yang ingin ditanyakan, Bu Sukma? Iya, Mister. Karena kan dari sebelumnya memang Sukma sudah memakai book widget untuk kuis atau penugasan juga, karena biar anak-anak gitu ya. Nah, seringkali tuh
nggak ada tombol submit-nya, Mister. Nah, itu sering menanyakan di mana salahnya, udah sesuai dengan arahan, tapi tetap saja jadi masuk ke email, jadi email anak-anak gitu. Nah, itu caranya gimana gitu? Apa yang salah? Takutnya ada yang klik. Terima kasih, Mister. Ya, terima kasih Bu Sukma atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali ya. Bu Sukma boleh tahu nggak jenis widgets-nya itu apa? Apakah berbentuk game seperti puzzle atau tes kayak tadi? Kebanyakannya yang crossword kayak gitu-gitu. Oke. Nah, untung Bu Sukma tadi menanyakan, saya juga itu hal yang harus saya sampaikan ya. Jadi tadi yang pernah di-share screen-kan oleh siapa tadi lupa ya? Oh, Mr. Arli ya. Jadi pastikan kita melakukan checklist di bagian apa tadi Mr. Ali? Ingat nggak? Allow for submission gitu ya? Yang mana, Mister? Yang pas tadi Mr. Ali saya bilang, Mr. Ali ini harus di checklist, itu ingat nggak? Sebentar. Di yang reporting ya, Mister? Iya, betul. Jadi itunya pastikan, reporting. Jadi pastikan reportingnya tuh di checklist, Bu. Iya. Iya, saya coba share screen lagi ya. Jadi hanya visible-nya aja ya, Mister, yang di checklist-nya? Iya, sebentar ya. Oke. Nah, jadi pas ini di bagian reporting, pastikan ini wajib banget ya, harus di checklist. Kalau tidak di checklist, maka itu tidak akan muncul nanti hasilnya di Canvas ya. Jadi ini pastikan terchecklist Bu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di bagian submission form data. Nah ini pastikan bagian editable-nya dihilangkan checklist-nya supaya anak nggak usah lagi nanti ngedit-ngedit nama atau masukin nama segala macam gitu Bu. Ini juga saya juga nggak ngerti kenapa harus langkahnya seperti itu. Tapi ya yang saya coba gitu ya, yang pernah saya cobakan di kelas sandbox itu bisa kalau ininya settingan kayak tadi ya, jadi ininya di checklist, yang bawahnya nggak di checklist, itu bisa nanti muncul ke Canvas, Bu. Nah, tapi ada satu langkah lagi, Bu. Sebelum nanti anaknya mengerjakan tadi ya si puzzle-puzzlenya, sebentar. Pastikan anaknya tuh klik tombol apa ya, di atasnya itu suka ada tombol kayak apa gambar apa ya, biasanya tuh di atas tuh ada, sebentar ya, sebentar, kebetulan nggak ada contohnya sih ya, sebentar ya, ada di mana ya, sebentar ya. Ada yang tahu nggak namanya tuh gambar apa ya, pokoknya di bagian atas tuh ada gambar yang harus dikliknya. Aduh, di bagian mana ya? Saya pernah coba ya. Coba ini ya. Nah, anak kalau nggak klik itu nggak akan bisa, Bu. Di sebelahnya gambar ini tong sampah. Saya harus nunjukin secara jelas dulu nih, takut salah. Yang ada amplop ya, Mister? Nah, iya amplop. Aduh, kok sampai lupa sih. Iya betul. Jadi amplopnya harus diklik dulu, Bu. Nah, ketika klik amplop, maka itu otomatis akan artinya tuh berarti siswa udah siap, jawabannya udah sesuai gitu ya, dan dia pengen submit ke Canvas. Jadi kalau itunya nggak diklik, nggak akan muncul nanti di Canvasnya gitu. Jadi ininya harus diklik. Jadi mungkin kita bisa menginstruksikan ke anak-anak, mohon gambar amplopnya diklik ya kalau sudah selesai gitu. Paling gitu, Bu. Jadi submit-nya tuh adalah itu, Bu. Kalau kata Ibu tadi bilang, kok nggak ada tombol submit, ya itulah dia, submit-nya itu berbentuk amplop. Itu, Bu, mungkin ya. Dan pastikan, dan amplop itu akan muncul kalau ada tulisan allow for submission yang tadi. Oh ya, oke. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Sebentar, saya pengen lihat juga nih kalau di SpeedGrader-nya ini muncul nggak ya. Bapak Ibu semua yang lain boleh sambil dikerjain aja ya itunya. Oh, ini kebetulan saya nggak pakai itu ya. Oh iya, ini muncul, Bu. Jadi nanti tampilan di SpeedGrader-nya kayak gini, Bu. Jadi ada kanan kirinya bisa jelas gitu ya. Bahkan si Bookwidgets otomatis memberikan nilai. Jadi kita nggak harus manual lagi. Dia berapa ya kata yang betulnya 3, masukin 3 gitu. Itu otomatis semuanya sama Bookwidgets diimport ke SpeedGrader. Itu mungkin, Bu. Terima kasih. Oke, waktunya udah melebihi jam yang kita sepakati ya, punten.
Barangkali sudah selesai semua post-testnya? Belum, Mister, sebentar. Oke. Mister, maaf, ini ada yang bertanya, apakah Iya. bisa dikerjakan ulang post-testnya? Tadi tuh ada kendala, tidak bisa diklik, tapi sudah sudah tidak bisa dilakukan gitu. Oke, kalau gitu ya, itu adalah settingan di Bookwidgets yang memungkinkan kita untuk hanya meminta anak untuk ngerjain sekali. Kan takutnya ada nih anak yang udah tahu jawabannya apa, saya pengen nilainya 100, dia ulangi lagi gitu ya si soalnya gitu. Jadinya kan nggak adil bagi yang lain yang cuma ngerjain sekali gitu ya. Nah, itu di Bookwidgets-nya itu bisa dirubah ya. Sebentar ya, saya coba perlihatkan itu. Kalau gitu berarti saya harus menghilangkan opsi yang submit only once itu ya. Sekarang udah nggak, itu hanya bisa dikerjakan sekali begitu ya, Bu Dina ya? Iya, karena tadi katanya ada kendala. Saya coba, yang ada kendala boleh minta di refresh dan coba dicek ulang. Oh, iya ya. Saya coba perlihatkan share screen-nya juga. Sebetulnya itu bisa, Bu, diulang lagi, nggak ada masalah. Itu bisa beberapa karena gini, jadi kalau ininya dihilangkan checklist-nya, maka mau berapa kali pun siswa ngerjain itu bisa. Tapi kalau ininya di checklist, maka siswa hanya boleh mengerjakannya sekali. Nah, ini kan saya hilangkan ya, harusnya sih bisa, Bu, diulang lagi. Mungkin bisa dengan cara menekan yang ada icon tong sampah ya, kalau mau ngulang lagi. Semua fitur yang tidak baik. Iya. Ya, silakan Bapak semua. Boleh tanya? Iya, silakan ya. Tadi itu kan baru post-test, tapi di situnya tuh sudah ada jawaban, tulisan all done, padahal belum ngisi, itu teh gimana, Mister? Kayaknya mungkin karena keklik ya tadi ya. Jadi mungkin di itu aja di restart pakai yang ada icon tong sampah, Bu. Oke. Iya. Nah, kita juga bisa menentukan opsi apakah jawabannya dimunculkan setelah selesai atau enggak. Saya kebetulan tadi memilihnya yang memunculkan jawaban. Oke, ini karena waktunya sudah habis ya, mungkin barangkali Bapak semua bisa menyelesaikan post-testnya setelah selesai Zoom. Dan nanti juga ada sesi diskusi berbentuk asinkronus ya. Jadi maksudnya itu bisa nanti kalau ada pertanyaan apapun bisa disampaikan, dituliskan di diskusi pengalaman dan permasalahan menggunakan Bookwidgets. Itu nanti akan ada setelah sesi quizzes ya. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa saling berbagi di pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini berguna, bermanfaat untuk menunjang pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Dan saya perlu sampaikan bahwa alhamdulillah Alpha Centauri tahun ini ya, angka kelulusannya yang masuk ke perguruan tinggi negeri hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Alhamdulillah saya ucapkan jazakallahu khair, terima kasih atas kerja kerasnya. Termasuk mungkin kita kerja keras dalam hal training ini nggak pernah berhenti ya. Nah, ini alhamdulillah membuahkan hasil dari angka kelulusan ya. Dan ternyata sama cocok banget nih dengan apa yang saya baca di buku dari 100 sekolah di Amerika. Mungkin saya udah pernah menyampaikan ini juga. Ditemukan bahwa 100 sekolah ini reading skornya lebih baik, participation-nya lebih baik, lalu outcome-nya juga lebih baik, teachers burnout-nya juga nggak banyak gitu ya. Kenapa sih kok 100 sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah lain? Kok di masa-masa PJJ ini malah lebih capaiannya lebih capaian akademiknya lebih bagus? Ternyata salah satunya adalah guru-gurunya sangat berinovasi, pembelajar semua gitu ya, dan anak-anaknya student center. Jadi keterlibatan anaknya itu sangat aktif di dalam kelas, nggak pasif gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini 2 hal tadi gitu ya, guru sebagai pembelajar dan interactive learning bisa kita terus terapkan di Alsen, sehingga mudah-mudahan ke depannya Alsen bisa lebih baik dan menuju the finest school in the world. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, Bapak Ibu, big applause ya buat Bapak Ibu yang sudah semangat belajar, mencoba ya. Buat Mister Ihsan juga yang sudah sharing banyak tentang Bookwidget ya.
Oke, Bapak Ibu, setelah ini kita masih punya keseruan lain ya, keseruan bagaimana menyiapkan atau membuat quizzes yang nantinya digunakan oleh para siswa. Nah, kita punya waktu 15 menit untuk istirahat, untuk take a break sebentar, mungkin ada